Saudara, untuk mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik, pemerintah mendongkrak penjualan melalui berbagai insentif. Lalu bagaimana sebenarnya ekosistem industri kendaraan listrik tanah air saat ini? Berikut perbincangan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Febri James bersama Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo, Muldoko. Kendaraan listrik di Indonesia, saat ini masyarakat sudah mulai menggemari kendaraan listrik. Dan sekarang saya sudah berada di kantor Periklindo. Saya mau langsung bertanya kepada Ketua Umum Periklindo, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko. Saya mau tanya terkait dengan bagaimana ekosistem kendaraan listrik di Indonesia saat ini. Kita lihat ekosistem secara utuh ya. Satu dari sisi regulasi ya. Itu regulasinya sudah cukup mendukung ya. Kebijakan pemerintah Perpres nomor 55 diperbarui lagi Perpres 79, tambah lagi Inpres nomor 7, itu sebuah instruksi kepada pemerintah daerah TNI Polri untuk menggunakan secara bertahap. Itu sangat bagus ya. Berikutnya ekosistem yang kedua adalah bagaimana implementasinya ya. Yang orang awalnya melihat dan ada rasa takut ya, ntar membeli mobil listrik, chargingnya di mana? Gitu. Juga demikian para investor yang akan mendeploy SPKLU juga akan bertanya, mobilnya udah ada belum? Jadi seperti ayam dengan telur begitu ya. Tapi alhamdulillah ya, dengan semangat yang dibangun oleh PLN untuk membangun cukup masif beberapa SPKLU, saat ini sudah mulai bergerak baik. Indikasinya diikuti oleh jumlah pembeli EV yang sudah semakin banyak. Perkembangannya ada 153% ya, yang tadinya itu hanya 15 ribuan ya. Sekarang udah 54 ribuan pengguna mobil listrik di Indonesia. Nah ini sangat signifikan ya. Berikutnya ekosistem yang kedua, finance ya. Financing untuk khususnya leasing mobil listrik ya. Sampai dengan saat ini masih masih banyak perbankan yang ragu-ragu untuk menyalurkan kredit kepada pembeli-pembeli mobil listrik. Nah, ini saya pikir dengan perkembangan terbaru ya, betapa mobil listrik teknologinya semakin maju, maka sesungguhnya nggak ada alasan lagi dunia usaha untuk takut memberikan leasing ya. Gitu. Berikutnya after sale-nya, after sale saya pikir mobil listrik ini relatif sangat mudah pemeliharaannya. Jadi masyarakat nggak usah khawatir ya, after sale-nya pasti lebih jauh mudah disiapkan oleh penyedia barang gitu. Setelah setelah pembelian nggak usah khawatir lah, itu pasti ada dan nanti akan masif di mana-mana tersedia. Nggak usah khawatir bagaimana kalau ada kesulitan, kerusakan dan seterusnya. Itu. Jadi menurut saya ekosistemnya secara keseluruhan sudah cukup terbangun dengan baik ya. Kemudian terkait dengan realitanya sendiri ini, untuk investor sendiri, apakah sudah mulai melirik untuk kendaraan listrik di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari pertumbuhannya, saya pikir Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat ya. Banyak investor yang bermain di satu, membangun industri mobil itu sendiri. Yang kedua, membangun EV, baterai EV sendiri. Ya, berikutnya banyak sekarang ini yang membangun SPKLU, stasiun pengisian listrik ya, itu untuk EV, mobil-mobil EV. Jadi menurut saya minat investor untuk melihat EV di Indonesia itu sangat-sangat tinggi semangatnya. Kenapa begitu? Karena dilihat dari pertumbuhannya itu ketahuan bahwa orang Indonesia memiliki semangat yang kuat untuk berpindah ke EV. Maka ini sebuah peluang bagi para
investor untuk bermain di sini. Bermainnya di mana tadi saya sebutkan, bisa dimulai dari industrinya, mobil listriknya, berikutnya di baterainya, berikutnya juga di pengisian bahan untuk EV-nya, sehingga 3 sektor ini relatif sekarang ini sangat kencang ya pertumbuhannya, sehingga nanti saling mengisi ya. Satu sisi pertumbuhan kendaraannya tinggi, pada sisi yang lain pengisian SPKLU-nya juga mengikuti tinggi ya gitu, sehingga semakin mengurangi masyarakat ada rasa takutnya gitu ya, semakin hilang rasa takutnya. Jangan-jangan nanti kalau aku beli kesulitan mengisi. Nah, harapan kita dari Periklindo adalah bagaimana memberikan informasi kepada para investor untuk tidak hanya bermain di Jawa, tetapi juga bisa memeratakan di luar Jawa begitu, sehingga nanti populasi mobil listrik tidak hanya di Jawa, di luar Jawa juga semakin kuat begitu. Kemudian terkait dengan peluang dan tantangan kendaraan listrik di Indonesia sendiri seperti apa? Ada banyak isu ya, khususnya baterai. Masyarakat Indonesia masih isu tentang baterai. Baterainya aman nggak? Kalau ada banjir gimana? Kesetrum nggak? Gitu. Berikutnya mudah kebakaran atau enggak? Berikutnya isu lagi jaraknya gimana? Jauh nggak jarak capainya? Terus harganya gimana? Nah gitu. Saya pikir para pemain industri saat ini berpikir keras untuk mengelola isu itu ya, khususnya di sektor baterai ya. Baterai sekarang ini relatif jaraknya sudah mulai jauh ya. Kalau mobil sedan itu rata-rata udah 250 ke atas ya, 300, bahkan ada 600 dan seterusnya. Berikutnya dari sisi harga juga terjadi, wah ini persaingan harga yang luar biasa ya, baterai ini. Nah, ini akan memengaruhi harga mobil ya. Karena baterai itu hampir 60% komponen dari mobil itu harganya ada di baterai. Berikutnya, apakah kebakaran? Enggak. Kalau mobil bensin, begitu ada kebakaran cepat sekali, bus begitu. Tapi kalau ini EV, dia cukup lambat ya. Ada asap dan seterusnya. Jadi jauh lebih aman menurut saya. Dan selama ini isu tentang kebakaran juga nggak ada yang merisaukan. Berikutnya dengan banjir, enggak. Ya, karena teknologi baterai itu bagaimana membatasi aliran listrik itu menembus. Gitu. Jadi dari sisi security, dari sisi safety, ya, itu semuanya sudah betul-betul teknologi tinggi yang menjawabnya. Ya. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah ragu-ragu bahwa EV itu aman dan nyaman, begitu ya. Kemudian bagaimana sebenarnya regulasi kalau dari Periklindo dan pemerintah sendiri terkait dengan ini kendaraan listrik di Indonesia? Satu, regulasi sudah cukup menjawab. Tapi yang lebih penting lagi bagi pemerintah adalah bagaimana memberikan insentif ya. Karena insentif itulah yang masyarakat menjadi merasa nyaman ya. Tuh, insentifnya dalam bentuk subsidi, pengurangan BPN, bisa juga non fiskal, bisa pemerintah daerah memberikan kemudahan, berbagai kemudahan ya. Chargingnya diperbanyak di mana-mana, berikutnya parkirnya mungkin bebas, berikutnya nggak ada lagi ganjil genap. Itu sudah dijalankan ya. Terima kasih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko. Dan ya saudara, itu perbincangan saya dengan Bapak Jenderal Muldoko selaku Ketua Umum Periklindo. Tentunya kita berharap untuk ekosistem kendaraan listrik di Indonesia semakin berkembang. Benediktus Aditya, Febri James, Kompas TV, Jakarta.